Hari ini itu aku ingin membuat sebuah greenhouse mini sederhana untuk menyemai tanamanku, karena apabila tidak ada greenhouse, biasanya itu semaianku selalu habis dimakan oleh belalang. Aku menggunakan sisa-sisa dari insect net yang sebelumnya juga aku gunakan sebagai tempat pelindung untuk tanaman sawi manisku. Sip, sekarang tempat greenhouse mini kita udah jadi. Ini greenhouse abal-abalan by the way. Hanya memanfaatkan apa yang ada untuk dijadikan tempat untuk menyemai. Jadi untuk greenhouse itu sendiri sebenarnya nggak perlu yang wah-wah banget. Yang penting dia bisa berfungsi, itu udah lebih dari cukup. Dan ini sekarang udah selesai greenhouse kita, dan sekarang ini ingin aku coba langsung tanami atau semai dengan menggunakan ini dia. Nah, ini adalah 3 cabai yang kemarin itu sempat aku pilah di episode keberapa itu, dan aku pilih cabai-cabai yang besar. Kemudian kan kemarin itu belum matang sempurna, sehingga aku putuskan untuk aku diamkan terlebih dahulu, kurang lebih ini udah berapa hari ya, 5 harian, hampir seminggu, atau bahkan udah seminggu aku lupa. Dan sekarang ini dia udah menjadi memerah sempurna seperti ini. Dan ini juga udah lumayan mengering, jadi sekarang seharusnya sih udah aman untuk kita semai langsung. Oke, ini by the way tinggal kita buka aja untuk persemaiannya, kita naikkan ke atas seperti ini. Nah, dan ini bakal aku semai di sini aja, di tempat pertama. Ini by the way nggak direkomendasikan ya seperti ini nyemai cabai, soalnya tangan itu bisa-bisa pedesan, pedis. Apalagi kalau tidak sengaja memegang mata atau bagian yang lain, itu bisa-bisa fatal hasilnya ntar. Oke, ini langsung aja, karena agak sulit juga untuk ambil gunting sekarang karena aku sedang megang kamera untuk merekam ini. Jadinya aku main langsung gas seperti ini aja. Ini udah semua, dan ini tinggal satu lagi. Langsung kita tebar-tebar aja. Ini nggak perlu direndam-rendam lagi, mau itu hasilnya ntar bagus atau enggak itu belakangan, yang penting dia masih bisa hasilin cabai. Oke, sip, ini udah semua, dan ini bakal kita kubur aja seperti ini, tipis-tipis dengan menggunakan tanah dari polybag yang sama. Ya, ini kecium banget bau cabainya, jadi ini benar-benar harus hati-hati supaya nggak memegang mata atau bagian-bagian vital lainnya. Setelah semua benih cabainya tidak kelihatan lagi, ini bakal kita sirami ntar sedikit dengan air. Untuk sisa rumput-rumput liar yang tadi aku cabutin di sekitaran project menyemai kita yang tadi yang di sana itu, nah di sekitaran di bawah-bawahnya itu aku cabutin, dan aku dapat kurang lebih 1 ember ini untuk rumput-rumput liar. Dan ini karena sekarang ini aku lagi nggak bikin media tanam, jadi ini ingin aku masukkan aja ke dalam komposter kita. Untuk komposter kita sendiri by the way ini udah lumayan kering, jadi ntar mungkin bakal aku sirami dengan air agar proses pengomposannya itu bisa tetap berjalan. Jadi ini kita masukin aja. Aduh, ya agak sulit sih rekam sambil ini, jadi sebentar. Sip, udah masuk semua, dan ini bakal aku sirami dengan air yang aku campurkan dengan itu, dengan POC kita. Karena di POC itu udah banyak sekali mikroba-mikroba yang ntar bakal ngebantu ngehancurin sampah organik yang ada di dalam karung ini.
Penyemaian tanaman cabai yang kemarin kita semai dengan benih yang kita ambil langsung dari kebunku sendiri, ini udah mulai berkecambah juga. Ini udah lumayan banyak juga ini calon-calon tanamannya, dan ya ini semuanya aku semai dengan dilindungi oleh insect net seperti ini. Jadi ini benar-benar bisa dikatakan sebagai greenhouse mini. Ini by the way yang di sini banyak rumput yang tumbuh karena memang di paling bawah ini aku masukkan rumput ya. Jadi wajar kalau memang dia masih bisa tumbuh sih. Ini seharusnya ketika kita masukkan rumput di paling bawah itu, di atasnya itu kita masukkan lagi dengan sesuatu yang lain dengan bahan-bahan coklat gitu, agar rumputnya tidak bisa tumbuh. Namun ini karena aku langsung masukkan tanah, media tanah, dan juga di sini sering hujan, dan ketika hujan itu rumput-rumput yang ada di dalam malah berinteraksi dia. Ini apa ya? Kurang tahu deh apa. Kita buang aja. Ya, malah terangsang untuk tumbuh. Karena itu nggak masalah juga, itu nanti rumput-rumputnya bakal mati dengan sendirinya apabila kita cabuti secara terus-menerus ya, seperti tadi. By the way, di sini ada ini yang ngintip-ngintip ini. Nah, sepertinya dia nggak masalah, dia ada di media tanam ini karena dia itu nggak bakal, kemungkinan besar ya, nggak bakal makanin tanaman kita. Karena yang dia makan itu adalah bahan-bahan organik yang sudah mati yang ada di bagian bawah polybag ini. Jadi aman sih seharusnya kalau dia. Nah, kecuali kumbang-kumbang ya. Nah, kumbang itu yang lumayan nyusahin, apalagi kumbang-kumbang yang besar-besar. Nah, itu agak berbahaya. Jadi barusan ketika aku sedang ngambil kompos, atau lebih tepatnya kotoran sapi yang ada di dalam karung ini, yang biasa aku pakai untuk mencampur media tanamku yang ada di sini untuk menanam sayur-sayuran. Dan ya, ketika aku sedang tadi ngaduk-ngaduk kotoran sapi yang ada di dalam sini, tiba-tiba aku menemukan bongkahan seperti ini. Dan ketika aku ambil, nah ini isinya adalah kumbang ya. Nah, ini sepertinya kumbang-kumbang yang baru menjadi ini, yang baru menetas menjadi kumbang seperti ini ya. Ini kita pisahkan aja ke dalam ember ini. Nah, jadi kumbang-kumbang ini itu berasal dari larva-larva putih yang besar-besar itu ya. Jadi ya, ini ternyata mereka ketika berubah menjadi ini, lebih tepatnya mereka ngebikin bongkahan tanah seperti ini, bulat-bulat seperti ini. Jadi ketika kalian ngelihat ada bongkahan bulat seperti ini, seperti yang tadi lebih tepatnya, ini udah aku hancurin by the way. Jadi kalau kamu memang mau lihat bisa diulang aja videonya ke bagian tadi. Jadi itu ternyata ada mereka di dalam. Nah, ini ada cangkangnya ini. Nah, cangkang pupanya. Nah, ini udah mulai gerak-gerak ya, udah bisa berjalan. Aku kurang tahu ini jenis kumbang apa, tapi ya dikhawatirkan ketika mereka ada di dalam media tanam kita, mereka pasti, atau lebih tepatnya khawatir ya, ini masih belum tentu juga, belum pasti juga apakah mereka benar-benar bisa memakan akar-akar di tanaman kita. Namun ya, ini untuk menghindari aja, untuk mengantisipasi agar mereka tidak memakani akar-akar di tanaman kita ntar. Jadi kita pisahkan aja dari komposter kita, dan ntar ini bakal aku buang aja ke tempat yang ada ayamnya. Jadi jauh-jauh dari kebun kita, mungkin di luar pagar itu, di luar pagar sana, dan ntar harapannya ada ayam tetangga yang ntar menghampiri dan juga ngemakanin dia ini. Aku kurang tahu apakah ayam bisa makanin kumbang ini atau tidak, tapi ya kita coba aja. Ini adalah tanaman nanasku yang aku nanam dulu sekali ketika pertama kali aku bikin video ini. Namun dulu nggak sempat aku rekam, udah keduluan tumbuh seperti ini. Ini kira-kira udah berlalu sekitar 3 bulanan semenjak video atau series, atau lebih tepatnya kisah di kebunku itu dimulai. Series ini dimulai kurang lebih di bulan, atau kapan ya, aku lupa sih, di bulan Januari kalau nggak salah lebih tepatnya. Aku kurang tahu di tanggal berapa, tapi ya di bulan Januari seharusnya, atau seingatku, kalau memang salah bisa dikoreksi aja. Dan ya, nanas ini pertumbuhannya udah lumayan besar semenjak terakhir kali kita update di awal-awal dulu. Namun sayangnya ini sepertinya nggak terlalu subur ya, kurang terlalu subur. Pada udah setahun berlalu, namun kelihatannya tidak jauh, atau perkembangannya itu tidak signifikan, terlalu lambat untuk dikatakan perkembangan dari tanaman nanas itu sendiri. Namun nggak masalah, ini kita tunggu waktu aja. Soalnya ini aku nggak rawat sama sekali, jadi kita biarin aja seperti ini. Dan apabila dia tumbuh ya bagus, alhamdulillah. Apabila tidak tumbuh ya sudah. Begitu konsepku ya teman-teman. Ketika aku sudah menanam sesuatu, dan ya sebisa mungkin bakal aku pantau, bakal aku rawat. Namun apabila dengan tanaman seperti ini yang memang udah setahun nggak nunjukin gejala-gejala perbaikan, atau gejala-gejala tumbuhannya itu bakal lebih bagus atau bakal tumbuh subur gitu, ya aku tinggalin aja. Ntar kita lihat gimana kondisinya.